Desa Sumamukti, Kecamatan Waituba, Waikanan di lockdown setelah terdapat 31 warganya reaktif COVID-19 dari hasil rapid test antigen. Warga yang reaktif COVID-19 itu sedang menjalani isolasi mandiri. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten setempat menyatakan bahwa desa itu masuk dalam zona merah dan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat mikro selama 7 hari sejak 22 hingga 28 Juni 2021 mendatang. Tim Satgas juga kembali menyosialisasikan kepada warga adanya larangan kegiatan keramaian seperti hajatan atau lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang. Jika melanggar, tim Satgas tidak segan-segan akan memberikan sanksi tegas berupa penyitaan peralatan hiburan hingga pidana. Kita buat 2 pos penyekatan masuk, kemudian kita kumpulkan Satgas Des Kampung Sumamukti. Maka untuk sementara ini 7 hari ke depan dari kemarin tanggal 22 sampai tanggal 28 semua kegiatan di Sumamukti kita batasin. Ya contoh kita pesta sementara selama 7 hari ini kita larang. Untuk mencegah penularan COVID-19 yang meluas, pihak Dinas Kesehatan juga melakukan tes antigen serentak terhadap warga di 227 desa di Waikanan. Dari data Dinas Kesehatan Lampung, meski ada 1 desa yang berstatus zona merah, namun Kabupaten Waikanan kini berada di zona kuning COVID-19. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 di Waikanan yakni 171 orang dengan angka kematian 8 pasien dan pasien sembuh sebanyak 163 orang. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Sejumlah warga mendadak grogi dan lupa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan melafazkan Pancasila saat terjaring operasi justisi yang dilaksanakan oleh polisi Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah pada Kamis siang. Mereka diberikan sanksi sosial karena tidak memakai masker saat mengendarai motor. Coba tes Pancasila. Pancasila. Siap. Pancasila. Operasi justisi yang digelar di Jalan Lintas Sumatera Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah ini digelar bersamaan dengan razia kendaraan. Bagi warga yang melanggar lalu lintas diberikan sanksi tilang. Sementara bagi warga yang tertib lalu lintas namun tidak memakai masker diberikan sanksi sosial. Tidak hanya pengendara motor dan mobil, tukang beca yang tidak memakai masker pun ikut diberikan sanksi. Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah melaksanakan penindakan kepada pengguna jalan dan meningkatkan prokes untuk masyarakat Lampung Tengah. Kegiatannya apa aja nih yang kita lakukan tadi? Untuk pembagian masker untuk masyarakat yang tidak memakai masker dan penindakan untuk masyarakat yang tidak memakai helm dan tidak melengkapi kendaraan bermotornya. Hingga akhir razia, polisi menerbitkan 42 lembar surat tilang bagi pelanggar lalu lintas. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas dan tetap mematuhi protokol kesehatan saat mengemudi agar tidak celaka dan tidak tertular COVID-19. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Hari ketiga setelah perusakan sebuah warung sekaligus rumah milik Susila Andriani yang terletak di Jalan Insinyur Sutami, Kelurahan Waikubak, Sukabumi, Bandar Lampung, para pelakunya belum tertangkap. Warung korban itu dirusak oleh orang tak dikenal yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Hingga Kamis siang, kasus perusakan warung geribik itu masih dalam penyelidikan polisi sektor Sukarame. Polisi mengaku masih mencari keterangan saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kami langsung dibuat tim untuk menangani kasus ini. Jadi untuk sampai saat ini ada 3 saksi yang dimintai keterangan dan ini masih dimintai keterangan saksi lain dan akan langsung dikembangkan untuk mencari siapa pelaku-pelakunya. Korban mengaku tidak mengenal dengan para pelaku meski sempat berhadapan langsung karena mereka sempat mengancam dan berusaha mengusir. Mereka datang bergerombol mengaku sebagai pemilik lahan tempat berdirinya bangunan warung korban. Saya disuruh
abang saya ngancurin rumah ini gitu doang. Gitu Ibu ya. Abangnya kita nggak tahu ya, abangnya siapa gitu, nggak dikasih tahu. Saya kan memaksa nih. Maaf, Disuruh siapa? Kalau memang kita disuruh pindah, mana surat lembar kalau memang dari pemerintah kan, kalau memang dari siapa yang dikirim, mana minta surat ininya, buktinya gitu ya. Ada abang saya katanya gitu. Oh gitu ya. Kerusakan warung itu terjadi Senin lalu. Pelaku diduga berjumlah 6 orang datang dengan membawa berbagai peralatan seperti besi dan linggis. Mereka mengobrak-abrik perabotan warung dan rumah serta merusak bangunan. Perusakan rumah itu diduga buntut dari sengketa lahan. Pemilik warung mengaku menumpang di lahan milik Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Sementara para pelaku perusakan mengaku lahan tersebut adalah milik mereka. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Meski belum ada kepastian jadwal dimulainya belajar tatap muka, namun menjelang tahun ajaran baru 2021, sejumlah toko perlengkapan sekolah sudah ramai pembeli. Para orang tua membelikan perlengkapan seragam sekolah, tas, sepatu untuk putra-putrinya. Di antaranya toko perlengkapan sekolah di Jalan Ikan Pari dan Jalan Hasanuddin, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Pada Kamis siang, 2 toko yang menjual perlengkapan sekolah ini ramai pembeli. Namun menurut pemilik toko, jumlah pembeli ini jauh menurun dibandingkan pada saat menjelang tahun ajaran baru sebelum masa pandemi COVID-19. Untuk sekarang jauh turunnya, bisa di bawah 70% karena kan belum ada kepastian dari pemerintah apa tatap muka atau masih tetap daring karena kan kasus COVID lagi melonjak, masih belum pasti. Jadi orang tua masih ragu-ragu untuk membeli pakaian sekolah. Kayak gini lah, sepi karena daring. Jadi buku juga nggak seberapa rame pembelinya. Nah, dari pemberitahuan tanggal 12 Juli bakal rencana tatap muka sampai sekarang gimana? Potensi omset atau seperti apa? Sama aja, standar. Salah satu pembeli seragam sekolah adalah Mirna. Ia mengaku membelikan perlengkapan kebutuhan sekolah anaknya yang belajar di pondok pesantren. Menurutnya, mulai tanggal 10 Juli mendatang, anaknya diminta masuk asrama sebagai persiapan akan dimulainya KBM tatap muka. Seragam untuk siapa? Buat anak. Untuk anak sekolah di mana? Di Pondokan Nurul Huda. Oh, di pondok. Ini kan belum jelas nih Bu. Udah ada tahu kabar bahwa masuk tanggal 12 Juli. Di sana suruhnya hari Sabtu berangkat. Oh, Sabtu. Tanggal 10 bulan Juli. Tanggal 10 bulan Juli sudah masuk. Iya. Di Bandar Lampung, sejauh ini belum ditentukan jadwal KBM tatap muka bagi siswa sekolah di seluruh jenjang, baik SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut terkait angka penularan COVID-19 yang masih mencemaskan. Pihak Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Bandar Lampung masih pesimis KBM tatap muka akan bisa dimulai pada tahun ajaran baru pertengahan Juli mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.